Dia tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah ini pesantren, Pak? Mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih, Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita di acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini diasuh oleh Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nah, Alhamdulillah, sudah sejak bulan puasa yang lalu kira-kira seperti itu. Nah, acara ini juga dirilai oleh 11 radio anggota RTVC. Apa aja radionya ya? Kita bacakan. Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tuah FM Riau, berikutnya Radio Madinah Caruban, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Dai Tengaran, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, dan terakhir Radio Albina AM Bekasi. Nah, itulah 11 radio yang merelai langsung acara ini. Dan pemirsa yang ingin bertanya seputar bagaimana sih akhlak Rasulullah SAW itu, bisa di nomor telepon 021 212 32 333 seperti yang tertera di layar. Dan bagi pendengar radio, nah dengarkan nih, 021 212 32 333. Nah, itu dia nomor teleponnya. Ya, sekarang kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustadz. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Seger nih Ustadz ya hari ini. Bagaimana situasi Solo Ustadz? Di sana udah selesai ya Ustadz ya? Solo rumah sakit pada penuh. Oh, masih penuh tuh ternyata. Masya Allah. Agak susah mencari rumah sakit. No, seperti itu ya Ustadz. Ya, Allah semua Allah. kan ada konsekuensinya Mas Mungki. Oh, kalau nggak begitu ya? tertib ya begini. Kalau nggak tertib ya begini. Nah, bicara mengenai konsekuensi nih Ustadz. Ketika kita memilih, kemarin kan sudah kadung sempat sholat Jumat, mulai sholat subuh, walaupun belum 5 waktu tapi udah mulai ke masjid-masjid gitu lah. Nah, sekarang dilarang lagi Ustadz. Nah, ini ada beberapa orang yang nggak terima gitu, merasa dirinya tuh seperti kurang afdol ketika tetap sholat diperintahkan oleh pemerintah setempat itu untuk kembali sholat di rumah. Ah, gimana tuh kita bisa menata hatinya itu Ustadz? Ya, sebetulnya kan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Ya, sebetulnya itu kembali kepada kita ini ingin memposisikan diri kita sebagai ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Oh, Masya Kalau ahlus sunnah, maka di antara prinsip keyakinan dan manhajnya ahlus sunnah wal jamaah as-sam'u wa ta'ah lil a'immah. Kita wajib mendengar dan menaati orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum muslimin tentunya ya, diberi kekuasaan untuk mengatur, menjadi waliul amr kita. Selagi perintah mereka itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib taati. Ya. Apalagi kalau memang secara ilmu kesehatan itu sangat berkaitan dengan bagaimana menghentikan atau penularan COVID-19 ini. Iya, Masya Allah. Ya, paling tidak, kalau ini bicara tentang Jakarta ya, Iya. maka yang dilarang adalah masjid-masjid yang itu masjid raya, yang menjadi tempat persinggahan orang dari mana-mana tempat. Iya, itu Bukan dekat stasiun ya, Ustadz, ya. komplek, Iya. bukan masjid kampung. Kalau Iya, masjid iya. kampung kan jemaahnya orang-orang setempat. Iya. Ya, itu nggak dipermasalahkan. Ya, tapi yang jadi masalah ketika itu jadi tempat persinggahan dari Iya. berbagai macam orang dari mana-mana, ini yang rentan dengan klaster-klaster baru, istilahnya kan begitu. Iya, klaster-klaster baru ya, tempat-tempat penularan ya. Jadi ini termasuk perintah yang sangat berdasar kalau kita lihat dengan kacamata syariat, karena Iya. di antara maqasidus syariah, tujuan-tujuan pokok syariat adalah hifdzun nafs, memelihara jiwa, memelihara nyawa manusia. Memelihara nyawa manusia, Masya Allah.
Besar tanggung jawabnya itu. Ketika besar, Menyelenggarakan. besar. Dan ini kalau nggak ditaati ya Nggak selesai-selesai. kitanya dosa. Oh, iya benar. Heeh. Kitanya dosa. Dan malah insya Allah dosa, ya. mereka yang sholatnya di rumah dalam rangka menaati anjuran ulil Pemerintah, amri, ulil amri. yang memang anjuran itu sesuai dengan konsep syariat, Iya. mereka akan mendapatkan pahala sholat di masjid kok. Masya Kan Nabi Allah. SAW Iya. mengatakan, "Idza maridal abdu aw safara kutiba ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Iya. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka apa yang biasanya dia lakukan ketika sehat, ketika sedang mukim, Iya. akan tetap dicatat pahalanya. Walaupun ketika itu dia nggak melakukan hal tersebut, nggak melakukan rutinitasnya itu, Iya. karena ada udzur, yaitu safar atau sakit. Sakit. Di kesempatan yang lain Nabi SAW ketika sedang bersama sejumlah sahabatnya sepulang beliau jihad, Iya. beliau berkata begini, "Inna bil madinati rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa wa syarakukum fil ajr." Qalu wa hum fil Madinah? Qal wa hum fil Madinah habasahumul udhur wa fi riwayah habasahumul marad. Sesungguhnya di kota Madinah ada sejumlah orang yang kemanapun kalian itu menyusuri jalan ataupun lembah, wahai para sahabatku yang sekarang ikut jihad bersamaku, kemanapun kalian pergi, mereka yang di Madinah ini pahalanya menyertai kalian, kata Nabi. Para sahabat bingung, loh padahal mereka di Madinah ya Rasulullah. Mereka di Madinah karena mereka terhalang oleh uzur. Di riwayat lain karena mereka terhalang oleh sakit. Iya. Jadi ini adalah uzur kita. Uzur. Ini adalah uzur dalam rangka kita menghentikan penyebaran penyakit. Karena kan sulit. Saya nggak tahu di mana di sana ya. Tapi yang saya lihat di Solo, orang sangat sedikit yang mau disiplin ketika mereka itu sholat berjamaah, mau masih menjaga jarak, mau masih pakai masker, sedikit. Ya kebanyakan mereka tidak mau disiplin. Subhanallah. Sehingga tetap aja itu kemungkinan terjadinya penularan itu ada, apalagi masjidnya kadang pakai AC. Iya, Kita betul. tahu ventilasi ruangan ber-AC itu jelek karena kan Iya. tertutup rapat. Iya, Malah. muter di situ Beda aja dengan udaranya. kalau tidak ber-AC, Iya. muter di situ. Sehingga Iya. ketika itu penularan dengan partikel yang jauh lebih kecil daripada droplet itu terjadi, istilahnya apa itu airborne apa ya istilahnya. Iya. Gitu. Karena dia Masya Allah, Ustaz. muter di situ aja udaranya, nggak keluar kemana-mana. Iya. Kecuali ada exhaustnya ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz. Alhamdulillah. Kita mulai dari pertanyaan pertama, boleh Ustaz ya? Ini ada penanya Ustaz dari Muhammad Bagus Hari Saktian. Waduh, Masya Allah. Namanya panggilannya Bagus, seorang dokter, lahir tahun 90 di Sumatera Barat. Nah, begini Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, bismillah. Ana dokter, setiap hari wajib pakai masker. Untuk jenggot insya Allah bisa dimasukkan ke dalam masker. Kalau jambang anak keriting ke samping sehingga keluar dari masker dan berpotensi terkontaminasi virus. Saran dari pesanduan dokter juga jambang harus dipendekkan untuk mengurangi resiko. Apakah boleh memotong atau memendekkan jambang ya Ustadz? Bagaimana ini sebaiknya saya melakukannya? Syukran. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi kalau memang secara ilmu kedokteran tumbuhnya rambut atau adanya rambut di daerah-daerah yang mestinya tertutup oleh masker itu berpotensi. Artinya berpotensi itu ya kemungkinannya besar. Iya. Itu menyebabkan virus itu bisa penetrasi, Iya. maka dan itu tidak bisa diatasi dengan cara lain kecuali dengan menghilangkan rambut, maka dihilangkan, boleh dihilangkan. Oh, Masya Allah. Iya, Karena di sini terjadi dua madharat. Madharat yang pertama, madharat tidak mengamalkan perintah Nabi, Iya. yaitu merawat jenggot, dan termasuk pengertian jenggot adalah semua rambut yang tumbuh di tulang rahang bawah. Iya. Tulang rahang. Tulang rahang, itu ya. batasnya kalau kita sentuh ini ada tulang Pelipis, yang ya, pelipis. menonjol ya. Iya, Kalau kita betul. makan mengunyah-ngunyah dia menonjol. Nah, Iya. mulai itu ke bawah, Iya. itulah pengertian jenggol. Oh iya. Kalau ini ke atas bukan.
Oh Ya, iya. jadi jambang yang ke atas arahnya itu boleh dipotong. Oh Tapi iya. ini yang ke bawah itu masuk yang jenggot. Iya. Pokoknya Nah, selebar area Iya. rahang ini. iya. Jadi boleh dipotong. Nah, jadi kalau memang pilihannya tetap pelihara jenggot, tapi masker tidak bisa lagi mengcover, namanya, menutup. tidak bisa mengcover, tidak bisa melindungi secara maksimal, sehingga ada kemungkinan virusnya akan masuk dan Ya. ini resikonya nyawa. Iya. Kita tahu ini penyakit tergolong mematikan, walaupun Ya. orang mengatakan persentasenya kecil, tapi kita nggak tahu kalau kita yang kena ini kita bakal selamat ataukah nanti ada kerusakan yang permanen walaupun tidak meninggal, ataukah bagaimana kita nggak tahu. Dan ini sudah menjadi alasan yang cukup kuat secara syar'i untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Jadi kalau ada maslahat kesempurnaan menjalankan perintah syar'i dengan maslahat bagaimana memelihara keselamatan, maka yang Iya. didahulukan memelihara keselamatan. Walaupun harus mengorbankan kesempurnaan dalam menjalankan Sunnah. syariat. Iya, Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakallah khair, Ya, Ustaz. terlepas Alhamdulillah. Entah Ya. jenggot itu sunnah apa enggak ya. Kalau jumhur ulama mencukur habis nggak boleh kecuali darurat. Nah ini masuk Kecuali darurat berarti. Oh, ini masuk darurat ya Ustaz ya. Masya Allah. Semoga COVID-nya selesai jadi bisa nggak boleh bisa pemanjangan kembali ya. Tadi Bapak Satria tadi ya. Baiklah Ustaz, ini sambil menunggu telepon juga. Ini masih ada pertanyaan dari Ika di Makassar. Mbak Ika di Makassar bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, bolehkah Muslim makan menggunakan sumpit? Apakah termasuk tasyabuh atau meniru kebiasaan orang-orang Jepang atau Cina yang mayoritas non-Muslim? Ya itu nggak apa-apa ya, karena itu kan bukan sesuatu yang menjadi ciri khasnya orang kafir. Oh gitu. Jadi masalah tasyabuh itu ada kriterianya kapan itu dilarang. Ya. Jadi tasyabuh yang dilarang adalah apabila yang ditiru itu menjadi ciri khas orang kafir. Iya, Ustaz. Ciri khas Seperti misalnya menggunakan pakaian khasnya mereka, pakaian yang ada simbolnya mereka. Misalnya kalau Taksido. Nasrani ada simbol salibnya. Oh iya. Ya. Itu taksido. Oh, kalau Yahudi ada simbol bintang segi 6-nya. Iya. Itu kan Iya. khas itu cirinya mereka gitu. Iya. Masya Allah. Misalnya iya. pakaiannya orang Buddha atau pakaiannya orang Hindu, Oh, itu iya. nggak boleh dipakai. Tapi Iya. kalau alat makan, ya alat makan ini kan tidak menjadi ciri khas. Iya. Seseorang tidak langsung bisa dikenali apa ideologi dia, apa agama dia hanya karena dia makan pakai sumpit, ya kan? Oh iya betul Ustaz, Masya Allah. Iya Ustaz, Masya Allah. Iya. Sehingga nggak masalah, itu nggak ada Ya, masalah. nggak ada masalah ya, Alhamdulillah Ustaz. Seperti itu jawabannya, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Ika di Makassar ya. Baiklah, ini sedikit ada pertanyaan seperti ini. Ini cukup menarik Ustaz. Ini pertanyaannya begini nih. Sebentar, ini seperti agak hitung-hitung sedikit nih Ustaz. Namanya dari Abdullah. Panggilannya Afta, seorang laki-laki tahun 89 lahir, buruh harian lepas di Riau. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Bismillah. Apakah istri dari anak istri itu mahram? Ulang. Apakah istri dari anak si istri itu mahram? Contoh, si Eka janda punya anak bernama Tony. Si Eka menikah lagi dengan laki-laki bernama Seno. Kemudian Tony menikahi si gadis bernama Tina. Nah, apakah si Tina itu dengan si Seno itu mahram? Aduh, saya pusing. Gimana itu? Si Eka janda mempunyai anak namanya Tony. Kemudian Eka menikah lagi dengan laki-laki bernama Seno. Ya. Eka Seno sekarang udah menikah. Eka bawa anak namanya Seno Tony. Suami baru. Seno suami baru si Eka. Nah, si Tony ini anak bawaan Eka. Kemudian Tony menikahi Tina. Tina itu siapa? Istrinya Tony menikah sama Tina.
Tony, Tina itu siapa? Tina itu orang lain. Mungkin teman ta'arufnya si Tony. Anaknya Eka kan namanya Tony, anak bawaan. Anak Eka punya laki-laki dewasa. Terus menikah si Eka dengan Seno. Eka, janda, menikah dengan Seno dalam keadaan punya anak Tony bawaan Eka yang sudah dewasa. Kemudian berikutnya Tony menikah. Nah, istrinya Tony itu dengan Seno itu mahram atau tidak? Dengan bapak tirinya Tony. Istrinya Tony. Iya. Misalnya namanya Tony adalah anaknya Eka ya. Iya, Tony betul. adalah anaknya Eka, tapi dari laki-laki yang pertama. Iya. Oke. Apakah istrinya Tony itu mahram dengan Suami ayah tiri, bapak tirinya. ayah tirinya? Iya, betul. Allahu a'lam tawana. Oh, Masya Allah, type start. Iya, iya. Jelimet ya, Ustaz ya. Masya Allah, ini kayak harus pakai diagram sepertinya ini, Ustaz. Seperti itu. Masya Allah, ya type start. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas ininya ya, atas penjelasannya. Semoga Bapak Seno bisa bertanya lagi ke program Pak Afta, coba ke hari Senin bersama Ustadz Musyafaat dari ini di konsultasi Islam jam 8 malam live ya, secara live seperti itu. Nah ini Ustadz, berikutnya pertanyaan dari Abu Eto di Sawangan Parung Ustadz. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Sofyan. Kami bekerja di kantor dakwah atau kantor infak, semacam pengumpulan zakat seperti itu. Ada pegawai sekitar 11 orang. Kami semua adalah orang yang berhijrah. Dulunya kami semua bekerja di perusahaan biasa, ikhtilat dan tidak sunnah. Ketika kami berkumpul atau bercanda, seringkali kami membuka aib kami sendiri-sendiri. Contohnya cerita ketika dulu waktu muda masih di kantor yang jahil, dan seringkali kami tanpa sadar bercanda dengan gaya seperti dulu belum berhijrah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana dengan kondisi kami ini? Apakah kami termasuk orang-orang yang merugi? Karena kami kadang suka bercerita dengan cerianya ketika masa-masa lampau yang jahil itu. Mohon nasihatnya. Ya, tergantung ya maksud dari menceritakan masa lalu yang jahil itu dalam rangka apa? Ya. Apakah untuk mensyukuri, alhamdulillah ya dulu kita itu ya Allah, misalnya kita ini jahil banget dulu, alhamdulillah sekarang kita jadi ngerti, ya kita pertahankan nikmat Allah ini. Kalau dalam rangka seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau menceritakan itu dalam rangka membanggakan dosa-dosa masa lalunya, ini yang berbahaya. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Qila wa manil mujahirun ya Rasulullah? Qala rajulun adnaba dzamban fasatarahu Allah thumma yusbih fayufshi sitratallah alaih. Umatku ini semuanya akan dimaafkan, kata Nabi, kecuali yang menampakkan terang-terangan. Apa maksudnya menampakkan terang-terangan ya Rasulullah? Ya ini orang yang sempat berbuat dosa, kemudian dosanya ditutupin oleh Allah. Terus sama dia malah dicita-citakan. Nah ini namanya membongkar aib yang sebetulnya Allah menutupinya, gitu. Tapi kalau itu bukan sesuatu yang tersembunyi, artinya semua orang, dia teman-teman lah ya, teman-teman yang sama-sama tahu lah mana dulu seperti itu. Kemudian mereka menceritakan supaya mengingat kembali nikmat hidayah ini agar tetap istiqomah, maka insya Allah tidak ada masalah di situ. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah. Sahabat pun pernah, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ditanya oleh salah seorang tabi'in, apakah engkau sering bermajlis bersama Rasulullah SAW selepas sholat subuh? Katanya Jabir bin Samurah, iya, kami sering bermajlis. Apa yang kalian lakukan? Kami ngobrol-ngobrol bersama para sahabat itu di masjid. Fana'khudhu fi amril jahiliyah. Kami menceritakan kembali masa-masa jahiliyah dulu bagaimana. Fanadhhak wa yatabassam. Kami tertawa, Rasulullah tersenyum mendengar
obrolan kami. Dan tentunya ini kita fahami sebagai bukan membanggakan, tapi menceritakan untuk mengingat kembali betapa besarnya nikmat hidayah yang diberikan. Ya, Masya Allah, seperti itu Ustaz ya, Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas jawabannya seperti itu. Semoga bisa dipahami oleh penanya. Baiklah, ini kemudian penanya dari Padang Ustaz, namanya Syamsuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Bagaimana dengan hukum tashbik? Tashbik atau menyilangkan jari jemari, apakah itu diharamkan bagi kaum muslim? Baik ketika mendengarkan khutbah atau kajian di masjid, ataupun ketika di luar masjid sedang santai. Iya, barakallahu fiik. Memang ada larangan ya, seseorang melakukan hal tersebut. Hanya saja larangannya ini apakah mengharamkan ataukah memakruhkan. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, beliau menuliskan sebuah bab yang maknanya bab imam melakukan tashbik pada hari Jumat. Kemudian beliau menyebutkan hadis ketika Rasulullah SAW khutbah, Rasulullah mengumpamakan orang-orang beriman itu masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kal bunyan. Ambil begini nanti. Iya, begini. Kayak Perumpamaan orang-orang beriman dengan sesamanya dalam hal saling berkasih sayang, saling lemah lembut itu seperti atau kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu. Sambil mengumpamakan dengan tasbih begini. Oh iya. Nah, itu gimana tuh? Itu dilakukan ketika beliau khutbah Jumat. Oh iya. Nabi itu ketika beliau khutbah Jumat. Padahal beliau sendiri yang mengatakan jangan begitu ketika di hari Jumat. Nah, artinya apa? Allahu a'lam, artinya Imam Bukhari sendiri memaknai larangan itu sebagai mungkin sekedar makruh, ya, tidak sampai ke tingkat haram. Kemudian apabila ada keperluan, ada maslahat untuk melakukan hal tersebut, seperti ketika Nabi memberikan contoh, ya, supaya benar-benar lebih difahami, ini loh benar-benar menyatu dia, iman menyatu, dan ini kan hanya sesaat saja, sementara saja, tidak terus-terusan. Nah, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas ini nasihatnya. Jadi tidak sampai haram ya Ustaz ya. Kalau bisa dihindari gitu ya Ustaz ya, kalau seperti santai gitu ya. Masya Allah. Baiklah Ustaz. Itu ada kaitan dengan posisi seseorang yang melakukan tasbih. Orang biasanya yang begitu itu yang duduknya kakinya disilangkan. Iya betul. Kemudian terus gini Ustaz. Kan begitu. Iya. Nah, kalau memang itu yang dimaksud, zaman dahulu itu pakaiannya para sahabat itu kan sederhana banget, sarung, sehingga auratnya akan rentan untuk tersingkap dengan posisi seperti itu. Nah, sehingga ada illah, ada alasan di balik larangan itu, karena mereka menggunakan gamis yang itu ya kalau posisinya seperti itu kan rentan untuk terbuka. Iya, Masya Allah Ustaz. Baiklah Ustaz. Kalau kita pakainya pakaian yang tidak gampang terbuka, ya berarti tidak ada masalah. Ya, baiklah Ustaz. Alhamdulillah. Ini sudah ada penelpon masuk, kita tanggapi Ustaz ya. Baiklah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Iya, dari Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta, Pak. Ya, baik, silakan. Ya. Ustadz, assalamualaikum. Mau bertanya Ustadz. Silakan. Bagaimanakah meyakinkan doa kita akan dikabulkan Allah? Dan bagaimanakah ciri-ciri doa yang akan dikabulkan Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah. Itu saja ya. Oh, sudah putus. Baiklah. Jadi, enggak Ustadz. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan atau bersabda bahwa ma min abdin mu'minin da'allaha bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Tidak ada seorang hamba pun yang beriman yang berdoa kepada Allah
dengan syarat nih, doanya tidak mengandung dosa. Apa yang dia minta tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan hubungan kekerabatan. Illa a'tahullahu ihda thalath, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Masya Allah. Boleh jadi Allah akan memberikan sesuai yang dia minta di dunia, ya, atau Allah nggak berikan sesuai dengan yang dia minta, tapi Allah singkirkan, Allah alihkan darinya keburukan yang akan menimpa dia, dan nilai terbebaskannya dia dari keburukan ini sama dengan kebaikan yang dia minta sebetulnya. Wah, Masya Allah. Paham? Ya, Ustaz, ya, Ustaz. Yang ketiga, Allah nggak kasih ini, nggak kasih itu, tapi Allah simpen pahalanya di akhirat. Wih, Masya Allah, Masya Allah. Jadi dia nggak dikasih di dunia, tapi dia mendapatkan pahala dari doanya itu di akhirat. Iya, Masya Allah. Tentunya dengan syarat lain ya, diantaranya adalah menjaga kehalalan makanan, pakaian, dan minuman dia. Sebagaimana dalam hadis yang sangat terkenal, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, nggak nerima kecuali yang baik-baik. Baik-baik saja. Dan kadang-kadang doa seseorang terhalang gara-gara dia makanannya nggak halal. Iya. Cara dia mendapatkan uang untuk beli makanan juga tidak halal, itu bisa menjadikan doa seseorang tidak terkabul. Ciri-cirinya apa doanya terkabul? Ya kalau yang diminta terlaksana ya berarti terkabul, gitu aja. Masya Allah. Gimana lagi? Iya, ya, Masya Kalau belum dikabulkan sama Allah, sabar. Sabar. Nah, karena di antara salah satu yang menjadikan doa itu nggak dikabulkan adalah kita tergesa-gesa ingin nggak cepat sabar. dikabulkan. Sekarang dong ya Allah, sekarang. Istajab. Gitu ya, Ustaz. Istajab di ahadikum ma lam ya'jal. Iya. Akan tetap diijabahi. Artinya dengan 3 opsi tadi ya. Akan tetap diijabahi dengan 3 opsi tadi. Bisa dikasih apa sesuai permintaan, atau dialihkan darinya keburukan yang setara, atau dikasihnya pahala di akhirat. Ini janji Allah. Ud'ullah qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Aku akan ijabahi. Diijabahi dengan cara salah satu ini, terserah Allah. Mau dengan cara yang mana itu terserah Allah. Nah, Allah tetap menjanjikan ijabah terhadap doa kita malam ya'jal. Selama orang yang minta ini nggak tergesa-gesa. Gimana maksudnya Rasulullah? Tergesa-gesa itu kalau dia mengatakan da'autullah falam yastajib li. Aku sudah doa nggak dikabulkan. Nah, itu tergesa-gesa namanya. Iya, Ustaz. Nah, udah tahajud tiap malam nih, kalau udah kejadian juga kayak gitu. Astagfirullah. Ya, Ustaz, ini berikutnya ada telepon masuk ini. Sambil menunggu telepon masuk. Baiklah, apakah sudah oke? Teman-teman, baiklah, kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Ibu Ida dari Palembang. Oh, Ibu Ida. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Silakan Ibu Ida. Ya, ini mau tanya ini Pak Ustadz. Saya ini kan lagi, ini maaf ya Ustadz, saya ini kan lagi datang bulan, tidak bisa sholat. Apakah saya zikir itu sama pahalanya sholatnya itu Ustadz? Oh. Apakah apa, Bu? Ya. Pahala zikir. Gimana Bu? Ulang lagi Bu. Itu kan saya kan lagi bulanan ini Ustadz, tidak. Ya, lagi haid, ya. Ya, saya Ya. zikir itu, saya zikir Pagi petang? pagi, maghrib, Iya. malam. Malam. Sama saja pahalanya dengan saya salat itu Ustadz. Oh, apakah pahala zikir dalam keadaan haid itu sama dengan zikir dalam keadaan tidak haid? Gitu ya maksudnya Ibu ya? Ya. Oh, baiklah Ibu. Itu saja Ibu. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Ya, kalau pertanyaan apakah pahalanya sama, susah ya jawabnya ya, karena pahala itu Allah yang atur, Allah itu ya. Iya. Sama-sama amalnya aja pahalanya bisa beda, apalagi amalnya beda ini, yang satu sholat, yang satu zikir. Kita nggak bisa jawab mana lebih banyak pahalanya, tergantung sholat yang diperbandingkan ini kualitas sholatnya seperti apa. Iya. Ya, kemudian zikirnya dia bagaimana.
Afan Ustaz, ini yang tadi Ibu Ita maksudnya adalah seperti ini. Beliau ini zikir ketika sedang sholat, maksud sedang tidak haid, lagi sedang suci, zikir pagi dan petang misalnya. Terus kemudian sekarang lagi haid, zikir pagi dan petang. Apakah pahala zikirnya ketika sedang haid dan tidak haid itu sama? Gitu katanya. Baik. Kalau itu yang ditanya, ya insya Allah sama. Insya Allah sama, karena kan tidak disyaratkan. Zikir gitu. itu harus dilakukan dalam keadaan suci. Iya. Seperti itu, alhamdulillah ya. Sama Ibu Ida, insya Allah seperti itu kata Ustadz Sofyan. Baiklah, alhamdulillah. Ini Ustadz, ini ada lagi pertanyaan seperti ini dari Cijunjung Mukena. Nah ini dia Ustadz. Dari Mita, pertanyaan yang simpel sih. Seorang mahasiswa di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Bismillah. Afwan Ustadz, Ana Mita dari Kandang Baru, Si Junjung, Sumatera Barat. Masya Allah lengkap. Ingin bertanya, bagaimana kalau kita memiliki mukena yang sudah tidak layak pakai? Apakah mukena itu harus dibuang atau boleh dibakar? Ya, kalau masih bisa dipakai, misalnya untuk kain lap, kenapa dibakar? Oh iya gitu ya. Jadi kainnya digunakan untuk kepentingan lain gitu ya. Selagi masih bisa dimanfaatkan, jangan dibakar. Jangan dibakar, selagi masih dimanfaatkan. Masya Allah Ustaz. Masuk akal, Masya Allah. Simple ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah, ini ada sudah penelpon baru. Kita coba tanya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Iya. Ya, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Adi di Bangka. Ibu Adi di Bangka. Silakan Ibu. Ingin bertanya, ketika kita punya pemimpin kafir, yang kebetulan dia menjadi pemimpin untuk di daerah kita, tapi dia zolim terhadap orang-orang Muslim. Ketika dia tahu orang Muslim itu yang mengikuti sunnah Rasul, dia singkirkan dari sebuah jabatan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang dizolimi? Bagaimana Bu yang dizolimi? Maksudnya gimana? Seorang memiliki pemimpin kafir dan pemimpin tersebut zolim terhadap kaum muslim. Kaum muslimin lantas? Di pemerintahan, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul itu dia tidak suka, jadi digeser dari jabatannya. Oh, digeser dari jabatannya. Kita ingin berbuat membangun daerah, tapi kita nggak bisa punya kesempatan karena mungkin ya itu tadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Masya Allah, ya Ibu Ati. Ibu Ati, cukup ini saja pertanyaannya atau ada lagi? Itu aja. Baiklah Ibu Ati, jazakillah khair Ibu, udah telepon ke Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Ya Fadhil Ustaz, jadi Ibu Ati ini bertanya seperti ini Ustaz. Dapat gambarannya Ustaz? Iya, dapat. Monggo Fadhil Ustaz. Mikirnya. Mikir. Iya Ustaz. Ya kelihatan sih kalau mikir. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan kewajiban di luar yang dia sanggupi. Kalau seseorang hanya bisa melakukan atau merealisasikan cita-cita mulianya tadi apabila dia memegang suatu jabatan, kemudian jabatan itu dicopot karena yang lebih berkuasa dari dia yang berhak memberikan atau mencopot jabatan itu kemudian mencopotnya dari dia, ya sudah, mau bagaimana lagi ya. Tapi seorang muslim itu dia punya tugas utama kok. Dan tugas utama ini bisa dia wujudkan apapun jabatan yang dia pegang, hatta nggak punya jabatan sama sekali. Tugas utama dia itu apa? Menjadi hamba Allah, mengabdikan dirinya setaat mungkin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setaat mungkin dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, realisasikan tauhid dalam setiap lini kehidupan kita. Itu tugas utama kita. Kalau ini kita udah jaga, kemudian Allah tambah kesempatan. Ini ada jabatan nih. Dengan jabatan kamu bisa melakukan perbaikan macam-macam ya. Ini ada duit nih. Dengan kekayaan kamu bisa berbuat lebih banyak lagi, alhamdulillah. Tapi itu bukanlah sesuatu yang harus. Yang harus kita wujudkan adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bertauhid.
Betul. Nah, Ya. kalau kebetulan Allah memberi kita ujian dengan sistem demokrasi yang banyak madharatnya ini, ya, ujiannya berupa ada orang kafir yang hukum aslinya emang kafir itu benci sama Islam, itu hukum aslinya ya. Kalau ada orang kafir yang pura-pura senang itu pura-pura aja. Oh ya, Masya Allah. Itu kemungkinan kafirnya nggak bener-beneran, ya dia pura-pura aja, atau yang disenengin ini Islamnya nggak beres. Iya. Kayak kalau bener-bener dia komitmen sama Islamnya, secara naluriah akan terjadi kontra. Oh. Ala kulli hal, seandainya kebetulan orang itu yang menjadi pemimpin dia, pemimpin secara organisasi ya, bukan secara agama. Secara agama nggak berlaku. Tapi secara organisasi dia bekerja di sebuah lembaga dan di atasnya ada pemimpin yang berhak mencopot dan melantik, ya sudah, dia lakukan apa yang mampu dia lakukan. Kalau ternyata kemudian disingkirkan, ya sudah, insya Allah Allah sudah mencatat niat baiknya dia, sudah berusaha, dan dia tetap tidak akan kehilangan kesempatan untuk menjadi hamba Allah. Baik, Masya Allah. Kalau dia bisa berusaha agar jangan dipimpin oleh orang seperti ini, ya, dengan menasehati misalnya orang-orang yang mengangkatnya sebagai pemimpin, ya dia boleh lakukan itu. Oh ya, begitu ya Ustaz. Masya Allah, ya baiklah seperti itu. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya seperti itu ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, ini ada penanya lagi dari Amalia Ulfah, seorang mahasiswi yang sedang kuliah di Wadena, Minnesota, Amerika Serikat. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana menjelaskan kepada non-muslim yang berkata bahwa Islam adalah agama perang? Saya kadang sering bingung menjelaskannya. Apakah saya harus belajar sirah dulu atau saya abaikan saja? Lantas kalau jawaban singkatnya itu bagaimana ya Ustadz untuk simpelnya menjawabnya? Jazakumullah khairan. Ya, pertama jangan diterima dulu klaim itu. Kan dia mengklaim Islam adalah agama perang. Itu kan klaimnya dia. Iya. Orang yang mengklaim itu kewajibannya apa? Terima duit kalau saya asuransi. Enggak, orang yang mengklaim sesuatu, mendakwakan mempertahankan. Buktikan dong, membuktikan. Iya enggak? Iya, betul. Buktinya apa? Islam itu agama perang. Gitu loh. Kalau dia membawakan bukti berupa contoh kasus terjadinya perang Badar, perang ini, kemudian dari situ disimpulkan Islam adalah agama perang. Kita akan jelaskan. Loh, perang Badar itu terjadi karena apa? Dari awal kronologinya Islam itu ditindas dulu oleh orang-orang musyrik. Iya. Ditindas sampai akhirnya Nabi hijrah. Nabi hijrah itu beliau itu putra daerah, diusir. Iya. Karena apa? Karena beliau ingin mempertahankan akidah. Iya. Beliau hijrah, ada yang menampung, warga Madinah menampung. Ya. Kemudian setelah kaum muslimin makin kuat, orang-orang musyrik tidak menerima perkembangan Islam ini. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah itu dengan serangan demi serangan. Serangan demi serangan. Nah, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk membela diri mereka. Ya sebetulnya sih ada satu jawaban ya. Ada satu jawaban yang itu universal, bisa untuk semua bentuk syubhat. Iya, apa tuh? Cuman jawabannya ini ya. Wah, boleh. Jawabannya ini adalah jawaban yang berbasis keimanan. Iya. Berbasis keimanan. Artinya begini. Gimana, Ustaz? Kenapa sih kalau ada orang mempermasalahkan sebagian dari ajaran Islam dan menganggapnya sebagai kesalahan? Ya. Misalnya Islam itu ada ayat namanya ayat pedang. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun. Menurut Anda itu salah? Iya. Sekarang kenapa saya harus menjadikan penilaian Anda itu sebagai parameter benar salah? Tanya aja seperti itu. Gitu loh. Sekarang Anda menganggap ini salah. Lah kenapa saya harus ikut penilaian Anda? Apa istimewanya Anda untuk menilai ini salah atau ini benar? Oh ya, meragukan kompetensi si Kalau penanya ya. kita sebagai seorang muslim, kita ini yakin yang berhak ngatur
mengatur ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini baik, ini nggak baik, ini kufur, ini iman, ini syirik, ini tauhid. Yang berhak ngatur begitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Dan cukuplah alasan Allah menciptakan kita sebagai alasan Allah yang ngatur kita. Ya, ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, miliknya lah al-khalq, penciptaan, wal amr, pengaturan. Artinya yang menciptakan dialah yang berhak untuk mengatur. Yang menciptakan Sehingga hak mengatur. apapun kalau itu sudah jadi aturannya Allah, kita yakin mesti benar. Nah, tinggal diskusinya bagaimana? Diskusinya, ayo kita buktikan. Benar nggak Allah itu pencipta sejati? Alias benar nggak konsep ketuhanan dalam Islam bahwasanya ilah yang hak itu cuma Allah? Iya. Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Tapi secara garis besar jawaban ini bisa kita pakai untuk menjawab semua syubhat. Kalau saya yakin Allah bilang boleh, saya akan lakukan. Allah bilang nggak boleh, nggak boleh. Allah mengizinkan seorang mukmin untuk mempertahankan akidahnya, Iya. untuk menyebarkan Islam, dan ketika penyebaran Islam ini dihalang-halangi, Allah perintahkan supaya diperangi yang menghalang-halangi. Itu perintahnya Allah. Terserah orang suka nggak suka, saya nggak ada urusan sama orang. Saya hambanya Allah, saya taatnya sama Allah. Gitu. Iya, Masya Allah. Seperti itu Ustadz ya. Cara simpelnya ya, meragukan si pembuat klaim ya, bahwa kompetensi dia tidak berlayak membuat klaim seperti itu ya Ustadz ya. Kenapa? Kenapa kita harus ikuti gitu loh? Iya, gitu ya. Apa istimewanya dia sih kita harus ikutin? Selain itu anak ini bertanya juga Ustadz, apakah saya harus belajar sirah dulu gitu? Ya, sebelum belajar sirah, belajar akidah dulu harusnya malah. Iya, itu dia. Iya. Ya, Dari akidah itu kan kita jadi tahu bagaimana kita ini memposisikan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya. Iya. Itu kaitan, semuanya berkaitan. Di samping juga dengan sirah. Sirah juga perlu untuk menjelaskan kronologi seperti itu. Kita perlu juga belajar sirah. Tentunya. Ini memang pertanyaan ini ditujukan untuk pengasuh acara SN Ustadz. Ini namanya Sirah Nabawiyah, memang untuk Ustadz ini, Mbak ini Amalia Ulfa di Amerika Serikat, mahasiswi ini. Seperti itu Ustadz. Baiklah. Ya, sebetulnya gini aja Mas Ogi. Kita bisa bilang semua ideologi di dunia ini itu nggak ada yang lepas dari perang kok. Iya. Dikiranya orang Amerika itu ketika menaklukkan Amerika dia nggak bantai orang Indian apa? Tanyain aja. Itu kan tanah airnya orang Indian Amerika itu. Iya. Dia kan di Amerika tuh. Iya. Iya. Itu orang-orang bule itu kalau nggak pakai mesin perang dengan cara apa dia merebut Amerika? Iya. Dibantai itu suku-suku Indian. Iya betul. Mereka juga perbudak orang-orang negro dari Afrika, jadikan budak di bawah. Nah lo, jadi panjang deh. Lo, iya kan? Kenapa cuma Islam yang disalahkan gitu loh? Betul, Masya Allah. Perang mereka yang kerjanya bikin mesin perang. Iya betul Ustaz. Bom nuklir, bom atom kan mereka itu. Iya. Masya Allah, ya, Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Amalia Ulfah tadi di Amerika Serikat di Minnesota bisa dapat gambaran dan menyaksikan acara ini, insya Allah seperti itu. Baiklah Ustaz, ini berikutnya lagi ada pertanyaan dari ini sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya seperti ini, mana tadi sempat terskip pertanyaannya. Dari Faiz Suga Faiz Al-Maula, namanya seperti itu, lahir tahun 2003, masih muda sekali, Banten. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, apakah benar ada hadis yang menyatakan bahwasanya umat Nabi terpecah menjadi 73, tetapi 72-nya di surga dan satunya di neraka? Terbalik dengan yang sering ana dengar, Ustadz. Bagaimana ini sih? Nggak ada kalau kayak gitu. Salah dengar deh sepertinya Ustaz. Aduh kasihan, semoga Allah berikan hidayah. Baiklah Ustaz, ini ya seperti itu ya. Tidak ada jawabannya Ustaz ya. Baiklah. Jadi tidak ada Ustaz. Bisa kami dapat Ustaz ininya apa namanya? Hadis yang 73 ini golongan ini hadisnya.
Ya itu mungkin salah terjemah, salah cetak. Iya, salah cetak, salah terjemah ya. Bisa jadi sih. Cuman secara Yang benarnya? hakikatnya apakah Nabi mengatakan begitu? Kalau Nabi mengatakan begitu dan Nabi mengatakan sebaliknya, kan berarti kontradiksi, nggak mungkin dong. Iya, yang benar gimana, Ustaz? Yang benar bagaimana? Yang benar hanya satu yang selamat. Jangan satu yang selamat. Dan istilah 70 sekian itu bukan berarti pembatasan perpecahan hanya sebanyak itu, tidak. Iya. Perpecahan itu banyak. Lebih banyak lagi daripada itu maksudnya? Lebih banyak daripada 70. Itu hanya metodologi gaya bahasa Arab aja, ketika ingin menyebutkan sesuatu yang banyak mereka menggunakan angka 70. Oh iya, Masya Allah. Iya. Dan lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani karena memang umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Otomatis kalau Yahudinya udah terpecah jadi 71, Nasrani 72, umat Islam ngikutin mereka, berarti pasti lebih banyak lagi dong. Iya. Minimal 73. Yang satu ini yang masih benar-benar sesuai ajaran Rasulullah, yang lain yang ngikutin umat-umat sebelumnya. Iya, Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Baiklah, Alhamdulillah. Ini berikutnya, Alhamdulillah, dari LD Ustaz, dari LD, lahir tahun 94, seorang laki-laki di Provinsi Jawa Barat. Mohon penjelasannya Ustaz Sofyan Baswedan, adakah hadis tentang azan Jumat 2 kali? Azan Jumat 2 kali itu kebijakannya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Ya, di zaman beliau pertama kali itu dipopulerkan karena ada kebutuhan. Iya. Azan yang pertama itu untuk mengingatkan agar kaum muslimin bersiap-siap, mereka yang lagi asik berjualan. Iya. Nanti ada jeda supaya mereka bisa siap-siap sehingga bisa hadir di masjid sebelum azan Jumat yang sebenarnya, yang menunjukkan khatib sudah naik mimbar. Oh, gitu. Seperti itu. Kalau hadis yang dimaksud adalah hadis Nabi, tidak ada, karena itu belum ditemukan, belum dilakukan di masa Rasulullah SAW. Masya Allah ya Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Masya Allah, baiklah. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Baiklah, ini ada pertanyaan dari betul-betul ini menjadi sahabat Fatwa TV, menjadi beberapa pertanyaan yang simpel-simpel, beberapa tetap mereka menanyakan kepada kami di sini Ustaz. Namanya Dwi Ratri Septianingrum, panggilannya Dwi, lahir tahun 92 di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Izin bertanya Ustadz, kalau kita mendapat undangan resepsi pernikahan teman yang non-muslim di gedung, bagaimana hukumnya menghadirinya dan memakan makanannya? Mengingat untuk acara ritual di gerejanya sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, saya bisa membayangkan kira-kira seperti apa kalau seorang non-muslim melakukan resepsi pernikahan walaupun tidak di gereja tapi di gedung. Pasti kan tidak mungkin ada pembatasan laki perempuan toh. Yang muslim aja masih campur baur, apalagi yang kafir kan gitu. Iya sih Ustaz, benar. Yang kedua, apakah bisa bebas dari orang pamer aurat? Nggak mungkin juga. Yang muslim aja kadang nggak pakai hijab, masih ala kadarnya pakaiannya, apalagi yang kafir. Yeah. Yang ketiga, apakah mungkin bebas dari alunan-alunan musik atau dari minuman-minuman atau mungkin makanan yang diharamkan? Yeah. Saya rasa juga apa yang mengharuskan mereka hanya menyajikan yang halal, kan itu bukan keyakinan mereka. Mereka mengundang sama pengikut agama mereka dan juga mengundang yang muslim. Iya, itu hari senang-senang mereka ya. Nah, waktu dulu SMA ada teman orang Tionghoa yang ulang tahun, dia undang sebagian teman-temannya yang muslim. Saya bilang jangan datang, nggak percaya datang. Ternyata ada babi di situ. Ya namanya juga Tionghoa. Iya. Salahnya kamu yang datang ke sana. Iya. Jadi karena banyaknya potensi-potensi terjadinya kemungkaran di situ, ya nggak boleh datang. Udah terbaca Ustaz ya, pasti banyak potensi kemungkaran Ustaz ya. Masya Allah Ustaz. Ya insya Allah ini masih ada waktu sekitar 8 menit lagi insya Allah. Semoga ini cukup waktunya. Dari Yusron Sausip, jadi Bapak Yusron, lahir tahun 79 di Jawa Barat. Pertanyaan seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Anak mau menanyakan hadis ini.
tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot dalam kurung tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis Bukhari nomor 6237 dan Muslim 2560. Pertanyaannya, apabila sesama saudara tidak saling menyapa sampai bertahun-tahun, apakah amalannya diterima? Tidak saling menyapanya karena apa ya? Karena memang lagi bermusuhan atau karena tersibukkan tapi tidak ada permusuhan. Iya, Karena yang disebutkan dalam hadis itu ada kelanjutannya. Oh, gitu. Yaltaqiyan fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Sampai-sampai kalau mereka berpapasan di jalan saling buang muka. Wah, itu. 3 hari kayak gitu. Artinya ada kesengajaan untuk memutuskan hubungan. Oh, gitu. Ini membedakan. Kadang-kadang seseorang itu terlupakan dia punya saudara banyak misalnya. Apa tiap hari dia harus teleponin satu-satu, disalamin, ketemu, datengin, kan nggak mungkin juga. Iya. Gitu. Saudaranya ada yang di luar Jawa, ada yang di luar negeri. Ya masing-masing dengan kesibukan, tapi nggak ada permusuhan di antara mereka. Iya, insyaallah. Kalau pas ingin bertemu, dia bertemu, tidak saling buang muka, saling bertegur sapa. Ya kalau misalnya dia bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, dia berikan, karena ini bagian dari silaturahim. Iya. Ya mengucap salam minimal lah, minimal kirim salam, salamnya dibalas, ya udah berarti nggak ada permusuhan di situ. Iya. Ya, ini Atau pertanyaannya. memberikan sesuatu yang bermanfaat. Mm-mm. Nah kalau nggak pernah, apa tadi istilahnya, pertanyaannya gimana? Tidak pernah bersapa dan tidak pernah tidak menyapa satu sama lain. Tidak menyapa satu sama lain. Apa satu sama lain dengan kesengajaan? Bertahun-tahun, sepertinya begitu. Saat mereka bertemu nggak? Nah, itu tidak dijelaskan. Seandainya mereka tidak bertemu tetap, tidak juga misalnya hitungan orang kalau saya dan saudara-saudara bilang, berapa kali lebaran nggak nyapa gitu loh. Misalnya kayak gitu. Hitungannya berapa kali lebaran gitu istilahnya. Gimana tuh Ustaz? Apakah amalannya diterima? Puasanya, sholatnya? Kalau itu sih beda lagi urusannya ya. Oh iya. Diterimanya suatu amal itu kan pertama mengacu kepada sejauh mana terpenuhinya syarat-syarat sahnya amal itu. Iya. Kemudian rukun-rukun amalnya masing-masing bagaimana. Ada nggak pembatal amal? Kalau syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, pembatal nggak ada. Iya. Maka dia secara hukum syar'i sah. Tapi dapat pahala apa enggak? Nah, itu kembali kepada keikhlasan, kembali kepada banyak faktor lah ya. Nah, apakah orang yang bermusuhan seperti ini akan menjadikan amal dia tadi itu jadi nggak diterima oleh Allah? Ana tidak menemukan satu yang Ana tahu ya. Artinya mungkin ada orang lain yang lebih tahu, tapi yang sejauh yang saya tahu tidak ada hubungan langsung dengan diterima tidaknya amal seseorang. Kecuali yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Itu malam nisfu Sya'ban hadis ya, bahwa Allah akan mengampuni semua hambanya yang bertauhid ya. Semuanya yang bertauhid akan diampuni oleh Allah kecuali seseorang yang masih ada khusumah, ada permusuhan dengan saudaranya sama muslim. Kata Allah, anziru hadzaini hatta yastaliha. Tahan, jangan diangkat dulu amalnya. Jangan diangkat amalnya orang-orang yang beramal itu pada malam nisfu Sya'ban itu. Orang-orang yang bermusuhan itu jangan diangkat dulu amalnya sampai mereka berdamai. Ya. Hanya saja validitas hadisnya masih diperbincangkan oleh sejumlah ulama, tapi kalau amalan lain di selain malam nisfu Sya'ban, Allahu a'lam, orang nggak tahu adakah sesuatu yang menghalangi untuk terangkat seperti adanya permusuhan ini, Allahu a'lam. Masya Allah. Baiklah, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada penelpon masuk sebetulnya, tapi kita di injury time nih. Sudah waktunya tinggal sedikit lagi. Coba kita angkat dulu saja supaya tidak terhibur lah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda hanya punya anak atau Pekanbaru ya, Abdullah? Di Sumatera Barat. Masya Allah, Sumatera Barat. Cuma punya 3 menit kita di sini ya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Monggo. Begini Ustaz, di masyarakat ada yang mengatakan tanda-tanda mati, mungkin ini
dari orang ke orang, mungkin dari keturunan moyang. Seperti katanya tanda-tanda kematian itu apabila hidungnya tidak kelihatan lagi, puncak hidungnya, kalau dia sakit Ustaz, itu tanda dekat kematian. Kemudian katanya lagi kalau rambutnya digesek-gesek bunyi, ini juga tanda dekat kematian. Kemudian dari Ustaz yang bukan sunnah pernah saya dengar kalau telapak tangan digosok-gosokkan ke kulit tidak terdengar lagi, itu tanda kematian juga. Kalau kita percayakan itu apa hukumnya Ustaz? Oh, seperti itu. Penjelasannya Ustaz. Masya Allah, iya, jazakallah khair sudah telepon Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Semoga sempat jawab. 2 menit Ustaz. Ya. Kurafat berdasar. Iya. Janganlah kita ini diajarin untuk Mitos-mitos ya Ustaz. Ilmu, ya berbicara atas dasar ilmu. Jangan masih percaya hal-hal seperti itulah. Iya, Masya Allah ya. Jika percaya, bagaimana Ustaz? Konsekuensinya Ustaz? Dosanya bagaimana? Apakah dosa atau bagaimana jika tetap percaya? Jika tetap percaya, paling tidak dia bisa Syirik? kalau dia mempercayai. Kalau syirik sih enggak ya, cuman apa ya bid'ah ya mungkin ya. Dosanya dosa seperti mempercayai sesuatu tidak berdasar ya larangan secara umum. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian nggak punya ilmu yang benar tentangnya. Ya. Pendengaran, penglihatan, yang akan diminta bertanggung jawab. Jadi dilarang, haram, nggak boleh. Haram, nggak boleh. Syirik nggak? Ya nggak syirik, nggak syirik sih. Makanya sebaiknya Cuman tidak. Nggak boleh. Ya, baiklah. Alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas semua nasihatnya dan jawaban-jawaban pertanyaan dari jamaah dan pemirsa Fatwa TV, juga pendengar radio, dan pertanyaan yang masuk website, juga di WhatsApp, juga di Rosa Islamiyah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan kepada kami Ustaz. Semoga pekan depan masih berkenan untuk meluangkan waktu bersama kami di sini. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita boleh tutup ya acaranya Ustaz ya. Ya. Baiklah pemirsa, insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan